Baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Dengar ya, Pagi. Pagi, Pak. Pagi, suara Pak. saya dengar ya. Cuma memang suaranya Dengar, Pak. agak-agak cempreng begini, makanya saya nggak lolos pada saat ikut audisi. Baik, perkenalkan saya Agung. Kita ngomong-ngomong berapa hari ya Pak webinarnya Pak? Kita Sisi- kalau di jadwal sih, sehari ini. Hari ini aja, Pak. 1 jam aja, Pak. Oh. 1 jam setengah sih, Pak. 1 jam ya? Jadi Bapak 1 jam buat presentasi misalnya. Saya kira ini saya butuh waktu 10 jam sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oh gitu ya? Waduh. Nanti saya buat kalau memang 30 menit Pak ya. Oke, siap. Sampai Isa. Bisa sampai Isa dong. Baik, terima kasih. Saya mohon izin share ya, share presentasi ya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi saya sudah perkenalkan, nama saya Agung ya. Kalau di internet brand saya Agung SR, nama panjangnya Agung Suryatno. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian ingin mulai concern dengan yang namanya personal branding, sudah mulai membuat sebuah inisial nama ya. Kalau nama saya Agung, saya tambahkan SR, bisa jadi mungkin akan sedikit orang yang memiliki inisial SR ya. SR itu bisa berarti senior, bisa berarti juga sangat rahasia. Ini sedikit presentasinya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Saya kelihatan enggak? Enggak, saya kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Padahal yang penting saya yang kelihatan. Ini nggak apa-apa. Itu karikatur saya. Di situ ada di situ tertulis digital lesson number 1. Branding is about giving. Nah, ini yang perlu banyak sekali orang yang lupa bahwa bagaimana membangun sebuah branding, bagaimana membangun sebuah brand, khususnya di personal branding. Simply it's about giving. Sederhananya adalah kita harus banyak berbagi. Gitu. Di agama saya juga diajarkan. Jadi the more we give, the more we get. Atau kalau teman-teman pasti tahu yang namanya law of attractions, hukum gaya tarik ya, gravitasi gaya tarik. Kalau kita lempar bola ke atas, dia pasti akan jatuh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bagaimana untuk membesarkan sebuah brand? Giving. Nah, itu intermezzo aja sebelum kita masuk ke materi inti. Nah, ini nama inisial saya. Karena saya pakai topi koki, jadi disebut sebagai Chief Digital Officer yang bertanggung jawab untuk membuat sebuah strategi digital di sebuah perusahaan, baik itu perusahaan sendiri atau perusahaan partner atau klien. Nah, saya punya sedikit pengalaman di beberapa perusahaan ya. Jadi itu di tahun 2010 sempat di Digital Creative Director. Nah, di sini tugasnya berpikir secara kreatif. Terus naik lagi di tahun 2012 di perusahaan full service agency namanya First Position ya, sebagai digital manager. Nah, kerja itu seperti itu. Saya tidak berpengaruh pada jabatan atau level. Kadang di atas, terus tiba-tiba ke bawah, terus naik lagi. Menikmati proses. Yang paling penting itu. Loving the process gitu ya. Bahkan pernah di tahun 2000 saya ingat itu waktu tahun 99 kerja di BSI, gaji 900.000. Tahun 2000 pindah, gaji 1,8 ya, 1,8 juta di perusahaan asing padahal, tapi gaji cuma 1,8 juta. 2001 saya pindah lagi ke perusahaan di Papua, dari 1,8 jadi 18 juta. Nah, kerja di sana setahun. Nah, kembali lagi ke Jakarta, kerja di perusahaan financial.
dulu namanya BI, Bank Internasional Indonesia, sekarang namanya MyBank. Dari 18 juta turun lagi jadi 1,8. Nah, itu kurang lebih begitu. Begitu pula dengan posisi bisa macam-macam. Dari saya awalnya sebagai tukang bersihin mouse yang kotor ya. Itu kalau mouse zaman dulu kan ada gundunya tuh di dalamnya tuh. Itu kalau bagian mouse itu kotor, nah saya bagian bersihin tuh. Jadi sampai membangun beberapa perusahaan yang bisnis modelnya ada relevansi ya. Sampai terakhir itu saya ada di Digital Marketing Director di Naomi Live Commerce. Itu perusahaan saya kerjasama dengan former CEO Alibaba Malaysia. Dan hingga saat ini masih ada perusahaannya. Itu sedikit saja. Terus kita mau ngomong apa hari ini? Ini yang mau kita omongin, kita obrolin bagaimana membangun sebuah perusahaan digital dalam semalam. Apalagi di era pandemik. Mungkin nggak sih? Nah, secara logika untuk membangun sebuah perusahaan yang memiliki legalitas, itu paling cepat 2 minggu. Karena kita harus bikin perusahaannya kan. Nama PT-nya apa, terus domisili, harus bayar sekian juta. Nah, tapi sebenarnya ada solusinya gitu. Solusinya bagaimana nanti saya akan jelaskan. Nggak banyak slide-nya, cuma ada 4. Yang pertama sedikit saja menyinggung apa sih sebenarnya digital company. Nah, apa itu digital company? Nah, sebentar ya. Ini saya geser dulu. Digital company ini sederhananya adalah perusahaan yang menggunakan teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan produk-produk digital atau layanan digital. Sudah banyak perusahaan yang memang mereka membuat sebuah produk berbasis teknologi atau memberikan layanan berbasis teknologi. Atau digital company adalah sebuah perusahaan atau organisasi yang mereka memberikan atau create a new value, nilai-nilai yang baru di sebuah bisnis model termasuk memberikan pengalaman kepada customer dan juga internal capability yang tujuannya untuk mensupport core operation dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya ya, yang paling gampang itu seperti misalnya Bluebird. Pasti semua tahu Bluebird ya. Bluebird itu sempat ramai ketika ada Gojek. Nah, sempat ada demo-demo dan lain-lain sehingga di jalan ada tuh keluar namanya apa ya? Angry Bird. Nah, di jalan ada tuh Angry Bird, pada keluar tuh si Bluebird-nya. Nah, akhirnya dalam situasi seperti itu ketemulah titik temu. Titik temunya di mana? Akhirnya Gojek menyiapkan platform yang namanya Go Bluebird. Nah, di sini Go Bluebird adalah sebuah platform digital yang dimanfaatkan oleh Bluebird untuk mensupport core operation-nya, untuk mensupport core bisnisnya. Dengan begitu, Bluebird memiliki nilai tambah. Apa itu nilainya? Bisnis model. Bisnis modelnya jadi extend, berkembang. Tadinya orang pesan harus lewat telepon, sekarang sudah bisa lewat apps. Karena ada Go Bluebird. Yang kedua, Bluebird memberikan pengalaman yang baru kepada customer ketika mereka ingin menghubungi atau menyewa atau merental Bluebird, mereka tidak harus telepon dengan nomor antrian yang begitu lama ya, karena dia nomornya digunakan secara bersama-sama. Akhirnya mereka cukup menginstal aplikasi Go Bluebird aja. Gojek di situ ada pilihannya Go Bluebird. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kapabilitas di internal itu semakin baik. Nah, ini model digital company yang kedua. Dia mensupport, memberikan value. Bentuk lainnya adalah seperti sebuah perusahaan agensi digital misalnya, yang mereka memaintain sebuah brand atau produk dari sebuah perusahaan, itu di-maintain sosial medianya, setiap hari update status ya. Contoh lah misalnya perusahaan Unilever gitu ya, ada pasta gigi namanya Close Up. Nah, ini ada perusahaan digital company yang ngurus kontennya nih. Jadi hari Senin dia update konten tentang X, nanti Selasa update tentang Y, hari Rabu tentang Z, dan seterusnya. Selama sepanjang kontrak. Jika kontraknya 6 bulan, dia akan 6 bulan. Jika setahun. Nanti di akhir tahun, biasanya kalau kliennya puas,
dilanjut. Tapi kalau kurang puas akan di-pitching kembali gitu. Sampai sini paham ya. Nah, masuk ke company. Perusahaan-perusahaan yang berbasis digital seperti apa sih? Nah, yang urutan pertama saya sengaja tuliskan Zoom di situ karena majority teman-teman semuanya sudah pakai itu Zoom tuh. Zoom ini sejak adanya corona dalam 3 bulan pendapatan si ownernya itu menambah menjadi 65 triliun dalam waktu 3 bulan. Terus jumlah usernya itu bertambah 200 juta dalam waktu 3 bulan sejak ada pandemi corona. Walaupun Zoom dihajar kanan kiri dibilang nggak aman dan lain-lain, pada kenyataannya Zoom masih menjadi pemenang dengan feature dan ringan aplikasinya. Kalau saya coba pakai beberapa ya seperti Webex dan lain-lain, itu ternyata sampai dengan saat ini saya lebih nyaman pakai Zoom karena Zoom lebih light ya, lebih ringan. Nah tadi Gojek, contoh dari Go Bluebird, Netflix juga sama nih. Netflix itu awalnya semacam seperti kalau saya bisa bilang adalah sebuah CD atau film repository. Dia yang menyiapkan, dia seperti kayak repository, seperti media penyimpanan atau gudang ini film-film, DVD-DVD. Orang bisa langganan film-film tersebut. Nah sekarang sudah terjadi transformasi. Yang tadinya Netflix hanya sebatas itu, sekarang dia justru yang tadinya dia menjual atau menyewakan film-film dari HBO, Warner Bros dan lain-lain, sekarang terbalik Netflix sudah bikin produk sendiri. Nah, nanti ada juga FBI Enterprise, ini salah satu perusahaan yang pernah saya bikin ya. Dan juga ada Universa nih, ini perusahaan masa depan Universa yang nanti akan sangat berguna untuk seluruh kampus skala nasional dan internasional. Nah, sekarang saya berikan contoh dulu nih, seperti apa sih salah satu perusahaan digital nih yang dilakukan oleh FBI Enterprise. Perusahaan ini saya bangun di tahun 2013 awal ya. Perusahaan ini lahir karena di sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan full service agency. Jadi selama kurang lebih saya bekerja 8 bulan ya. 8 bulan sebagai karyawan. Nah, saya lakukan beberapa banyak perubahan. Saya memberikan added value untuk perusahaan tersebut dari sisi digital. Dari sisi digital saya tambahkan valuasinya. Apa yang saya develop untuk perusahaan tersebut sehingga dia memiliki valuasi. Di antaranya ada Dynamite, ada Samsung, Libranesia, PMS, Radionesia. Saya akan jelaskan sedikit saja masing-masing ya. Ini menjadi added value bagi perusahaan first position sehingga di akhir tahun 2012 yang tadinya saya bekerja sebagai karyawan selama 8 bulan, terus di situ terjadi negosiasi, mereka mengangkat saya untuk menjadi salah satu owner, salah satu shareholder di perusahaan sister company. Nah, akhirnya terbentuklah ABI Enterprise, sebuah perusahaan digital. Apa yang saya kembangkan pada saat di sana? Nah, ini saya buat sebuah aplikasi yang namanya Dynamite. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena dengan platform ini, pada saat orang ingin memasang iklan di TV, mereka tidak buta. Jadi mereka bisa tahu, saya mau memasang iklannya di mana ya? Oh, ternyata saat ini program misalnya apa ya? Misalnya program hitam putih lagi naik nih. Coba kita lihat di situ berapa rate-nya, berapa JRP-nya. Setelah itu kompetitor kita itu main atau enggak di situ. Kalau kita merasa kuat melawan kompetitor, lawan, ajar. Tapi kalau nggak kuat, cari spot-spot yang kosong yang kompetitor nggak main. Dari sini kita bisa melihat nih, misalnya perilaku customer, perilaku penonton seperti apa. Itu mereka yang nonton kayak apa sih ya. Nah, terus lagi kita bisa lihat setelah mereka nonton, kita bisa menganalisa nih, namanya post campaign. Nah, yang tidak kalah menarik adalah mereka yang masang iklan, mereka bisa tahu sebenarnya iklan mereka sudah dipasang di TV belum ya, sudah diiklankan di TV belum gitu. Karena kan nggak mungkin pemilik perusahaan itu menonton TV setiap saat untuk mengecek apakah iklan sudah tayang atau belum. Nah, dengan aplikasi ini mereka cukup ke menu sini ada TV Ad Library, mereka tinggal klik, cari iklannya, oh ternyata sudah muncul di SCTV, oh sudah muncul di Indosiar, oh sudah muncul di net acara hitam putih, aman. Karena ada log proof, ada buktinya. Itu Dynamite ya. Ini hitung-hitungan secara JRP-nya nih. Ada biweekly, nah di sini ada contoh-contoh lah seperti brand besar ya, Gudang Garam, ada Jarum, dan lain-lain. Ini sudah bisa per kategori nih. Kategorinya macam-macam, ada Tobacco, dan macam-macam. Nah ini Dynamite nih. Ada lagi yang luar biasa yang
saya bangun di tahun yang sama, yaitu namanya Samson, Social Media Monitoring. Nah, ini untuk memonitor seberapa kuat sebuah brand di ranah sosial media. Contoh misalnya kampus Tamrin. Kita pengen tahu nih, Tamrin itu posisinya di nomor berapa dibandingkan dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Di compare dengan misalnya BINUS, compare dengan BSI misalnya ya, compare dengan dan lain-lain lah, termasuk ITB dan lain-lain. Kita pengen tahu kuehnya nih, oh ternyata penyebaran atau sebaran awareness dari BINUS Tamrin ini adalah sekian persen. Itu kita bisa cek di sini. Bahkan pada tahun 2013 saya coba melakukan uji coba ya. Pengen tahu aja di tahun 2014 nanti siapa sih calon kuat presidennya. Nah, ternyata saya tarik dari sosial media datanya, dan di sini ada kue yang paling besar nih warna biru muda nih. Tertulis nih Joko Widodo. Sekian ribu awareness. Nah, dari sini saya bisa melihat, oh ternyata brand awareness-nya Joko Widodo itu semakin menaik tuh. Jokowi naik terus. Dan dari sini saya berasumsi, saya membuat sebuah hipotesa, oke, kayaknya Jokowi yang bakal jadi presiden. Itu salah satu manfaat dari sosial media monitoring ya. Yang lainnya lagi ada ya. Jadi saya hanya keluarkan satu fitur aja dari masing-masing platform ya. Ada lagi yang namanya Libranesia. Nah, sebelum ramainya YouTuber saat ini, bahkan artis Padang ikut YouTube, saya sudah bangun platform ini tahun 2012. Saat itu YouTuber belum ramai. Nah, di sini saya bikin sebuah aplikasi yang mirip seperti YouTube, cuma kontennya isinya program, brand, semuanya untuk kebutuhan advertiser, kebutuhan untuk perusahaan yang ingin pasang iklan atau perusahaan agensi yang ingin mempelajari sebuah pesan komunikasi dari iklan TV. Nah, di sini juga saya sudah ada 10.000 video. Bayangkan kalau seandainya kita upload ya ke YouTube semuanya, terus kita monetize 10.000 video tersebut, lumayan tuh pendapatan dari kita ya. Seandainya ingin jadi YouTuber, nanti saya ambil study case tuh. Kira-kira YouTuber si X berapa sih pendapatan estimasi sebulannya, seharinya. Nanti ada di slide selanjutnya. Oke, ini Libranesia. Ada lagi, ini PMS nih. Kalau cewek-cewek pasti paham PMS ya. Tapi maksud saya adalah ini PR monitoring system. Nah, ini juga sama nih. Saya memonitor sebuah brand. Seringkali kan yang terjadi di ranah sosial media itu, ada sebuah brand itu yang dia diserang ya. Pada akhirnya dia down. Sentimennya down sampai menjadi negatif. Nah, tugasnya kami adalah bagaimana brand tersebut bisa netral atau sampai positif. Nah, misalnya contoh tadi case yang pernah saya handle dulu, larutan kaki 3 itu kan gontok-gontokan dengan cap badak. Nah, akhirnya di bulan 2013 tuh, di bulan 2013 itu kami tarik datanya tuh. Itu di situ ada warna ya, ada warna yang ungu ya, ungu apa ya, magenta ya. Itu di bulan Januari tinggi sentimen negatifnya nih. Tinggi negatifnya nih. Terus kita maintain sampai akhirnya di bulan April, Mei sudah di titik netral. Begitu pula ini salah satu klien kami nih dulu di tahun berapa saya lupa, 2014 kalau nggak salah, kantor pos Indonesia itu kan salah satu perusahaan logistik yang komplainnya banyak banget ya. Akhirnya kita membentuk sebuah tim orange untuk mengcounter semua sentimen yang ada di sosial media. Sehingga kami mendapatkan penghargaan dari presidirnya, dari CEO-nya Pos Indonesia. Selanjutnya lagi ada Radio Indonesia, tapi ini saya tidak capture ya, saya lewatkan aja. Nah, terus itu salah satu bentuk perusahaan digital yang membangun sebuah digital value melalui platform atau aplikasi. Nah, selain produk digital, layanan apa saja yang bisa kita bentuk, kita bangun ya di ranah digital. Oh ya, sebelum saya ke sini, itu kan ada pertanyaan, bagaimana membangun sebuah perusahaan dalam semalam. Nanti kita masuk ke slide yang nomor 3 ya. Ini layanannya. Layanan apa yang bisa kita berikan? Ini contohnya ada, kita bisa ambil nih. Kita mau jadi di posisi reviewer saja boleh. Atau mau di media planner aja boleh. Atau di visualizer silakan. Jadi engineer-nya monggo. Atau nggak mau pusing jadi dropshipper aja deh, boleh. Atau mau jadi affiliate, marketing affiliate. Nah, sekarang kita ambil contoh satu. Reviewer, apa sih kerjaannya? Mereka ini adalah seorang konten kreator yang tugasnya mereview produk-produk atau brand-brand yang bertebaran yang dimiliki oleh para advertiser ya.
Nah, YouTuber sekarang itu sudah mulai banyak mereview produk yang sudah sponsorship. Artinya mereka ketika mereview itu dibayar based on kontrak, apakah per review, apakah dikontrak selama sebulan atau 6 bulan, atau bahkan dia dijadikan sebagai ambasador. Nah, itu bisa jadi brand ambasador. Kalau sudah dijadikan brand ambasador, maka kemanapun dia beraktivitas, brand tersebut akan melekat dan dia tidak boleh pakai brand kompetitornya. Atau blogger ini tugasnya sebenarnya dia menulis ya, content reviewer. Kalau YouTuber itu dalam bentuk video ya, tapi kalau blogger itu dia dalam bentuk storytelling atau cerita atau konten tulisan. Ada juga yang nomor 3 di sini ada influencer. Influencer itu lebih kepada bagaimana dia bisa mempengaruhi banyak orang agar masuk ke link yang dia share. Influencer ini, nah tahun bulan November 2019 saya mengundang salah satu influencer Instagram ya, selebgram, untuk bicara di depan audiens para influencer yang lain. Dari hasil nego, akhirnya ketemulah titiknya. Berapa saya harus bayar selama dia ngomong di depan? Tidak lebih dari 2 jam. Akhirnya nego dapatlah 23 juta gitu ya. Untuk seorang influencer dengan berdiri dan menyampaikan pengalamannya tidak lebih dari 2 jam, itu saya harus mengocek uang 23 juta. Nah, ini kan sudah lumayan. Ini menjadi sebuah peluang ya, peluang bisnis buat siapa saja yang ingin membangun sebuah bisnis digital atau membangun perusahaan digital. Kalau membangun perusahaan digital ini cuma masalah legalitas aja. Legalitasnya itu bisa bangun dari awal, bisa juga pinjam dengan teman atau collab dengan teman. Pada akhirnya kita nggak butuh melalui proses selama 2 minggu untuk membuat sebuah perusahaan digital. Ada lagi streamer ya dan social media manager. Nah, ini saya jalankan ya. Ini YouTuber ya. YouTuber ini kita coba cek ya, berapa sih kenapa sekarang ramai sekali sih para YouTuber di ranah sosial media ya. Coba kita cek, apakah menarik gitu ya. Kita cek ya di sini ya. Kita lihat ranknya di sini. Nih. Jadi ini capturean terbaru per hari ini. Kalau saya sorting nih based on subscriber, nomor 1 yang masih Atta ini Indonesia ya, bicara Indonesia. Atta Lintar, nomor 2 Ricis dengan jumlah subscriber 21 juta ya. Nah, ini yang melejit tinggi itu adalah nomor 7 nih, Mbak Pau nih, Mbak Im Paula nih. Views-nya itu sudah 1,8 miliar ya, sementara subscribernya 14 juta. Sekarang kita coba cek ya. Mbak Im tuh berapa sih dapat duitnya? Nah, kita kan estimasi aja nih. Kita coba lihat nih. Mbak Im Paula berapa sih dapat duitnya gitu. Nah, ini Mbak Im Paula. Grade-nya A. Jumlah subscriber 14 juta. Dia pendapatan estimasinya estimasi bulanan ya. 58.000 sampai 939.000. Misalnya kita ambil rata-rata saja nih, ya, nggak usah 900.000 deh. Kita ambil setengahnya aja, 450.000 US. Kalikan deh tuh, kalikan dolar. Kalau 10.000 aja sudah berapa miliar? Kalau 400.000 kita kali 400.000 dikali 10.000 sudah ketahuan tuh 4M ya. Akhirnya kita tambahkan nolnya 40M, 40M tambah 20M sekitar 60M. 60 miliar. Estimasinya itu sebulannya 60 miliar. Setahunnya berapa nih? Hariannya berapa? Nah, seharinya berapa? Kita coba lihat ya. Nih, contoh. Misalnya sekarang tanggal 21 bukan, atau tanggal 22 ya. Katakanlah tanggal 20 lah, kita ambil di sini ya. Tanggal 20. Ini jumlah subscribernya naik 100.000. Jumlah viewsnya 8 juta ya. Totalnya 1,8. Pendapatannya antara 2.000 sampai dengan 33.000. Nah, kita ambil tengahnya aja, 15.000 deh. Berarti kan kalau 15.000, kalau dolar 10.000 aja itu sudah 150 juta. Kalau dolar 15.000 berarti ada 220 juta. Jadi kurang lebih sehari itu dapat 200-an juta. Kerja di mana? Sehari dapat 200 juta. Di mana ya? Kerja di mana sehari 200 juta?
Oke, menarik ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi bisnis digital itu sangat potensial. Nah, terus apa hubungannya kalau kita bangun sebuah perusahaan digital terkait dengan YouTube? Kita bisa menjadi YouTubernya, kita bisa menjadi YouTuber manajemennya. Kita bisa YouTuber manajemen seperti apa? Kita bisa jual idea, jual konten, jual digital footage dan lain-lain. Kita bisa kasih jasa animasinya dan lain-lain. Banyak sekali turunannya gitu ya. Dan mereka biasanya sangat butuh ide-ide karena banyak YouTuber yang kontennya maaf ya yang lebih ke sampah sih, lebih nyampah gitu loh. Ini blogger. Blogger ini sempat heboh di tahun 2010 sampai 2015. Saat itu saya pernah membayar blogger dari mulai yang levelnya medium sampai yang sudah kampium, yang sudah senior. Yang medium itu saya bayar 1.500.000 per satu tulisan. Itu kurang lebih ukuran kertas A4 lah, 30 baris. Dilengkapi dengan foto dan video kalau ada. Kalau nggak ada foto doang boleh. Dia nulis, posting di blog mereka, terus di-share. Nah, blogger. Atau ada tuh yang senior namanya, saya kasih inisial aja, NK ya. Saya harus bayar berapa untuk satu tulisan. Dia minta, waktu itu kan saya bacain, Pak boleh nggak dengan 1,5 juta? Oh kalau 1,5 juta itu hanya untuk cukup satu kali tweet. Nah, saya harus bayar 1,5 juta kalau saya minta dia sekali tweet. Saya bilang kalau sekalian nulis berapa? Kalau sekalian nulis 10 juta. Nah ini untuk yang senior nih. Artinya apa? Artinya bahwa potensi untuk membangun sebuah bisnis digital itu masih terbuka lebar. Kalau nggak suka di kamera, ya sudah nulis aja di belakang layar. Tulis yang bagus, pasti nanti akan sampai kepada konsumen, kepada target yang butuhkan. Kalau tulisan itu nyampe ke mereka, kita akan dihubungi, dicari, dan kita akan diminta untuk membuat kontennya atau menyampaikan idenya. Nah, ada lagi influencer nih. Influencer tugasnya cuma woro-woro nih. Nanti dari agensi ngomong, hey influencer, ini ada konten nih, ada link, tolong diposting di sosial media kalian ya. Udah, sebentar itu aja. Di tahun 2010, kami pernah nego ya ke salah satu artis ya. Namanya nggak usah saya sebut lah ya. Jadi kalau saya minta dia untuk nge-tweet sekali, dia minta 30 juta, artis Indonesia. Dia minta 30 juta. Ya sudah, karena itu terlalu tinggi, kami cari yang levelnya masih rendah lagi, yang dapat sekitar 7 jutaan. Ini influencer tugasnya begitu, kita kasih konten, tolong dong ini diposting di sosial media kalian, di Twitter, di Facebook, di Instagram. Twitter sekian, Facebook sekian, Instagram sekian, di total berapa? Sekian. Yaudah Twitter aja deh, sama Instagram, Facebook nggak usah, misalnya bisa kayak gitu. Tugas influencer itu membuat orang supaya datang ya. Nah, ada lagi yang namanya streamer. Nah, ini yang memang sedang bisnis tren di tahun 2020 nih. Ada posisi yang namanya streamer. Apa bedanya influencer dengan streamer? Kalau influencer lebih ngajak orang untuk lebih ke woro-woro. Datang ke link misalnya. Kita ngasih link, kita ada event nih, kita broadcast. Ada invitation apa, kita broadcast. Tapi streamer, dia menjual atau menjelaskan atau mereview sebuah produk dari mulai product knowledge-nya, USP ya, unique selling point-nya, unique selling proportion-nya, sampai kalau ada diskon, ada potongan harga dan lain-lain, dia jelaskan secara live. Maksudnya live gimana? Dia bisa di Facebook Live, bisa di macam-macam aplikasinya ya. Atau kalau di e-commerce saat ini seperti Shopee, Lazada itu sudah bisa live gitu ya. Nah, kita juga bisa menjadi streamer tuh. Caranya gimana? Ya bisa menjadi streamer untuk produk sendiri atau jadi streamer untuk produk orang lain. Atau bisa juga streamer untuk jadi streamer di Shopee dan Lazada. Cukup di rumah aja kerjanya. Yang penting koneksi internetnya harus kuat. Nah, ini yang mungkin salah satu bagian paling mudah, tapi ya lumayan bersiko ya. Kenapa? Karena menjadi social media manager, dia adalah memaintain semua konten-konten yang ada di social media, di internet, terkait dengan brand yang di-maintain. Misalnya kita dapat kerjaan nih maintain brandnya apa ya, brand Coca-Cola lah misalnya ya. Udah, kita akan buatkan plan-nya tuh selama 1 bulan nih. Senin pagi kontennya ini, Senin siang ini, Senin malam itu. Sehari kayak minum obat tuh 3 kali tuh. Nah, itu
kalau seandainya, semua konten itu harus sudah di-approve oleh klien. Jadi kita bikin selama sebulan, konten plan-nya, timeline-nya, kirim ke klien, mereka approve, baru kita terima, oke kita tinggal masukkan aja. Kalau kliennya sangat proaktif, enak tuh. Karena ketika sudah di-approve, kontennya tinggal kita kopas aja, kita masukkan scheduling di sosial media, nanti dia akan naik sendiri otomatis. Jadi kita nggak perlu upload manual. Nah, kita bisa mengerjakan beberapa brand, maksimal 3 brand lah. Kenapa? Karena harus sesuai dengan karakter yang kita pegang. Jadi kalau seandainya Anda nih kepengen cari tambahan, saya mau kerja sebagai social media manager, yaudah pergi aja ke beberapa grup yang memang kontennya terkait dengan dunia advertising, misalnya bisa ke Facebook agensi X agensi. Nah di situ banyak tuh isi-isi daripada isinya seperti perusahaan digital, advertiser, pemilik brand. Kita bisa tawarkan di situ. Anda bisa posting di situ. Saya available untuk menjadi social media manager. Bla 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 bla. Nah, buat konten yang menarik, buat visual yang menarik, posting. Berapa sih dibayarnya? Nah, dibayarnya itu bervariatif ya, tergantung valuasi brand tersebut. Ada yang pernah dibayar itu satu brand itu sebulan 4 juta, tapi ada juga yang dibayar sebulan 150 juta, tergantung dari valuasi brand tersebut. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu namanya South City atau Visinda Residence, itu ada di Pondok Cabe. Nah, situ kami pernah handle tuh campaign 360 degree-nya, full service. Nah, kita dibayar ratusan juta per bulannya untuk jasanya saja, belum termasuk produksi. Jadi kalau ada photo session, ada videografi dan lain-lain itu di luar itu. Itu hanya untuk creative thinking-nya aja. Kita lanjut ke, nah ini ada juga posisi, kayaknya nggak cocok deh, saya mau ambil posisi yang lain aja deh. Ada nggak yang kerjanya cuma masang-masang iklan doang? Aku nggak kreatif, saya nggak kreatif nih, tapi ngerti lah hitung-hitungan matematika, ngerti lah cara pasang iklan. Oke, ambil posisi sebagai media planner. Apakah ada perusahaan digital yang mainnya di media planner aja? Ada, bahkan banyak. Jadi perusahaan itu khusus untuk mengatur pemasangan iklan. Kalau seandainya ada nih teman-teman ya, tetangga punya brand baru kok produknya banyak nggak laku-laku, tawarin aja. Ini saya bantuin deh biar produknya laku. Saya kenalkan produknya di sosial media. Nah itu pekerjaan seperti itu kita sebut sebagai media planner. Dia yang pasang iklan, dia yang menentukan keyword apa yang akan muncul, keyword apa yang akan berpotensi mengarahkan ke produk klien yang kita maintain. Setelah itu termasuk search engine optimizer, bagaimana artikel-artikel yang terkait dengan brand, dengan produk yang kita maintain itu tetap ada di page rank 1 ya. Kalau kita ketik Google, masukkan keyword, enter, nah itu page rank 1 di situ penting sekali tuh. Maksimal page kedua gitu. Dan yang poin yang keempatnya adalah 360 degree campaign. Nah, ini kalau sudah di luar digital, kita maksudnya lebih lebar lagi nih, lebih luas. 360 derajat campaign, di situ ada ATL, above the line, berarti pasang iklannya di TV dan lain-lain. Ada BTL, below the line, berarti kita bikin activation, bikin event, bikin macam-macam brand activation di luar, offline ya. Dan ada juga radio, juga ada digital yang spesifik. Nah, ini contohnya nih. Ini saya, oke. Ini sudah saya jelaskan. Yes, masuk ke visualizer. Saya nggak kuat di depan video, saya nggak bisa nulis, saya cuma bisa gambar aja. Bisa nggak saya bikin bisa nggak kita bikin perusahaan digital yang cuma basisnya dari visualizer, tukang gambar? Bisa. Jadi bisa bikin perusahaan digital kategorinya perusahaan digital kreatif. Tugasnya apa? Bikin visual aja, bikin company profile perusahaan, bikin feeds di sosial media. Fokus di situ aja. Kerja sendirian boleh nggak? Bisa juga. Tinggal yang penting ketemu kliennya, mereka request-nya apa, udah kita bagian si visualizer bagian yang gambar. Bisa posisi graphic designer, atau levelnya naik lagi art director yang sudah memahami konsep komunikasi, nggak cuma gambar ya. Karena desain yang bagus itu desain yang bagus kadang pesan komunikasinya nggak bagus.
Nah, ini butuh art director yang dia memahami pesan komunikasi. Begitu pula ada yang namanya fotografer dan videografer. Nah, jadi visualizer pun kalau pengen bikin perusahaan digital pun bisa sebatas perusahaan-perusahaan yang menerima desain-desain aja, bisa juga. Atau, aduh, saya kan background-nya di IT. Ya sudah, bikin aja perusahaan digital basisnya ke teknologi kreatif. Kumpulan di situ ada engineer-nya, ada yang jago di ngoding di front end, bisa pakai macam-macam lah, JavaScript, React dan lain-lain. Ada yang jagonya di back end, bisa pakai Java misalnya, bisa pakai PHP atau bisa pakai Python dan macam-macam. Tapi saya bisanya di UI UX aja. Oke, silakan aja. Jadi dari perusahaan digital ini bisa juga nih UI UX-nya dipisah sendiri. UI UX sendiri pun itu bisa aja. Saya perusahaan digital yang fokusnya di UI UX aja. Jadi kami memberikan layanan bagaimana sebuah tampilan aplikasi, sebuah layanan customer interaction itu berbasis user interface dan user experience yang sudah kuat. Itu boleh juga kayak gitu. Tinggal dipilih aja. Nah, lanjutnya apalagi potensi yang bisa kita lakukan untuk bangun sebuah perusahaan digital? Aduh, pusing semuanya. Saya memang gampang aja lah. Pengen jualan aja deh. Hobinya di rumah aja cuma mainan sosial media. Buka-buka e-commerce. Ya sudah, jadi aja dropshipper. Jadi dengan jadi dropshipper, kita bikin toko simpelnya misalnya ya. Berangkatnya dari situ. Udahlah, bikin toko aja di Tokopedia lah. Setelah itu comot-comotin gambar-gambar dari toko-toko lain. Nah, ini bagus nih. Salesnya tinggi. Terus harganya ya lumayan. Nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu murah banget. Kopi, ambil gambarnya, masukin deskripsinya, kopi lagi, masukkan harganya naikin dikit, gitu. Semuanya lakukan. Ada sekian produk masuk ke toko Anda, ya. Udah, setelah itu tunggu aja. Nanti ketika ada customer menuju ke toko Anda, nah ada yang beli nih. Ada yang beli, udah Anda tinggal teruskan ke supplier, ke toko yang aslinya gitu. Misalnya saya punya toko nih, misalnya toko saya WNSK nih. Terus Anda lihat di situ saya jualan produk-produk tuh diskon 70%. Anda pengen jadi ininya, dropshippernya. Udah tinggal bikin toko, ambil gambar-gambar dari saya. Nanti ketika ada yang beli, ada orang beli ke toko Anda tinggal beli ke toko saya, nanti dari saya pun bisa langsung kirimkan ke customer. Itu dropshipper tuh. Apa bedanya sama maklar ya? Ya kurang lebih ada beda tipis lah. Apalagi, nah yang lebih keren lagi istilahnya adalah affiliate marketing nih. Duh, aku nggak mau pusing lah harus ngupload gambar, ngasih deskripsi, ngecek stok, ngecek notifikasi dan lain-lain. Maunya yang lebih simpel lagi aja, affiliate marketing. Oh bisa juga. Dah cari beberapa produk digital yang berbasis menyediakan layanan affiliate marketing. Nah dengan affiliate marketing ini kita juga nggak repot. Contoh misalnya Amazon ya. Saya mau bantu jualan aja dah di Amazon, udah tinggal ada di sini kita bantuin jualin produk orang. Nanti kalau ada yang beli, dah kita dapat margin. Contoh misalnya ada produk digital namanya video nih. Nah ini ASR Pixel ini adalah nama affiliate marketing saya di Root Pixel, atau ASR Niaga ini adalah affiliate saya di Niaga Hoster. Jadi kalau nanti ada orang mau hosting, dia nanya ke saya, atau saya bisa langsung jualan, saya kasih linknya yang di ASR Niaga ini. Ketika mereka ngeklik, langsung ke Niaga Hoster. Ketika mereka bayar, otomatis saya dapat berapa persen si Niaga Hoster kasih. Nah, sampai dengan 70%. Jadi kalau misalnya klien bayar misalnya 5 juta, ya 70%-nya masuk ke rekening saya. Atau Root Pixel juga sama. Root Pixel berapa kasih persentasenya? 35%. Satu barang. Seperti kemarin misalnya ada yang berbelanja salah satu produk digital, harganya dari aslinya 900 ribuan sekian, di diskon 50%. Berarti kan audiens atau customer mau beli bayar 450-an ribu. Ketika dia bayar 450 ribu, ternyata 35% itu masuk ke rekening saya. Saya dapat 136 ribu. Itu affiliate marketing ya. Atau Wix. Nah, orang mau bikin website susah, bingung. Udah, kasih Wix aja. Nanti mereka bisa dapat. Contoh nih, Amazon nih, kalau penjualan saya pengen, misalnya kita kepengen mau jualan apa ya? Maunya elektronik aja deh. Kenapa? Karena paling tinggi
presentasinya yang terjadi di Amazon gitu. Ini kita lanjut aja. Lihat ya. Dari institusi gimana? Dari isi asal institusi. Berikutnya adalah produk. Suaranya ada noise ya. Berikutnya produk gitu ya. Misalnya kita pengen bangun sebuah perusahaan digital ya, tapi basisnya bukan layanan, tapi pengennya produk, boleh aja. Kita bisa bikin produk sendiri yang basisnya digital. Maunya produk digital boleh, produk yang tidak digital ya silakan aja, tergantung passionnya masing-masing. Ini kalau produk digital macam-macam nih, ada e-book ya, contoh nih, ada e-book, ada software, ada video, ada audio. Nah kalau e-book, tinggal bikin konten yang hobi nulis, bikin nulis terus sampai jadi, pastikan kualitas kontennya bagus, jadi e-book, tinggal jual, taruh di mana? Taruh di Packpub Publishing, taruh di eBay dan lain-lain, banyak lah. Atau di Amazon juga boleh di situ taruh. Atau yang punya kekuatan software ya silakan bangun software. Atau yang hobinya bikin video-video ya silakan bikin video profile, upload ke YouTube, nanti dimonetizing, dapat. Atau yang hobinya bikin podcast ya silakan aja nanti bikin podcast, audio dan musik. Yang senangnya moto-moto boleh juga, foto sana, foto sini, cekrek-cekrek. Itu hasilnya dijual di mana? Bisa di Fotolia, Dreamstime, bisa di 123RF, bisa di Get Image. Cuma memang nanti foto yang kita upload sama mereka di filter nih, kualitasnya sudah memenuhi standar belum, SOP mereka. Misalnya minimal kualitas pixelnya sekian, dan lain-lain. Gitu ya, termasuk yang grafik and digital art, live video, itu yang menyediakan layanan affiliate marketing. Dan course online juga sudah mulai banyak. Di luar negeri sudah jalan, ada Udemy misalnya, salah satu yang brandnya kuat ya. Di Indonesia ada yang basisnya ruang belajar seperti Ruang Guru untuk sekolah. Nah, sudah mulai ada lagi yang baru namanya Universa. Terus kalau kita pengen jualan produk, kita perlu tahu nih, produk apa yang paling banyak dibeli. Nah, ini komposisinya nih. Di dunia e-commerce itu, mulai dari tahun 2012 sampai 2019, hasil riset saya, produk fashion itu masih di urutan nomor 1. Di tahun 2017, dikesundul dengan produknya digital, seperti digital payment, PPOB, pulsa, dan lain-lain. Nah, itu tidak saya masukkan tuh, karena dimasuknya ke digital payment ya. Artinya, sampai saat ini pun fashion masih di nomor 1. Yang kedua, teknologi produk, macam-macam tuh, ada headset, ada power bank, dan lain-lain. Ada juga yang produk kecantikan, buku, bahkan barang-barang yang second juga banyak masuk ke dalam kategori barang yang dicari. Nah, di sini teman-teman bisa bangun sebuah perusahaan digital mulai dari hal yang sederhana. Misalnya apa? Saya mau bikin perusahaan digital bidangnya di course misalnya. Ya boleh, tinggal pakai platform yang udah ready aja. Nggak usah pusing-pusing. Hosting di mana? Pilih aja tadi tuh yang ada affiliate-nya. Misalnya di Niaga Hoster, atau kepengennya yang VPS, atau pengennya yang cloud, misalnya pengen yang lebih canggih, Amazon Web Service misalnya, atau Google Cloud Platform, silakan. Nah, terus websitenya gimana? Ya, pakai aja template yang udah jadi di Envato misalnya, murah, cuma $50. Terus produknya ya foto-foto, jadi bisa disimplify semuanya tuh, tidak dibikin ribet gitu ya. Pada saat kita pengen bangun sebuah toko online, pakai aja yang platform-platform yang sudah ada. Jadi kita tidak reinvent the wheel, tidak mulai lagi dari awal. Karena bisa takes time tuh. Kalau dari awal lagi, takutnya kelamaan, terus momennya sudah lost, sudah hilang. Kalau sudah hilang momennya, percuma. Karena seringkali sebuah ide yang keren itu kalau datangnya lebih cepat, nggak jalan. Ide keren datangnya telat pun nggak jalan. Dia harus pas momentumnya. Nah, ini yang nggak gampang. Kita harus bisa menganalisa. Nih, masuk ke poin masih baru kedua ya, ternyata ya. Poin kedua, nah sebentar. Ini bicara tentang kenapa sih kita harus bangun perusahaan digital. Nah, kenyataannya perusahaan-perusahaan saat ini yang konvensional
dia sudah bertransformasi ke digital. Artinya apa yang ditransformasi itu adalah prosesnya, bukan bisnisnya, tapi prosesnya, prosedurnya ditransformasi ke digital. Terus customer handlingnya sudah digital. Yang tadinya kalau udah telepon dilayani oleh si customer service, ini sudah nggak perlu telepon lagi, mereka tinggal chat aja, dijawab oleh chatbot, oleh robot. Yang sering kali pernah dengar adalah disruption ya, banyak perusahaan yang kena disrupt. Yang paling terkenal itu seperti Nokia ya, kena disrupt oleh Android, apalagi banyak sekali, bisa di googling ya. Nah, terus kenapa kita buka perusahaan digital? Karena emang peluangnya besar ya, bisnis itu bertransformasi ke digital. Ini saya akan cerita tentang apa yang ditransformasi, proses, model, domain, area bisnisnya, sama dan culture, corporate culture-nya, organisasinya. Nah, ini cerita sedikit nih tentang sebuah bisnis model yang berkembang ya, mentransformasi beberapa ranah konvensional menjadi digital ya. Jadi ceritanya di tahun lalu saya kerjasama dengan Shio Alibaba ya, setup perusahaan baru di Indonesia dengan partner yang Indonesia juga ada, fokus ke live commerce. Jadi bagaimana si Nom ini menjual barang dengan konsep live commerce, tidak seperti commerce yang ada. Kalau commerce lain kan si pemilik toko ya, pemilik toko itu pemilik lapak masukin fotonya, deskripsi stok dan lain. Cara jualannya ya tunggu aja, nanti kalau udah beli layani. Tapi kalau dengan live commerce, cara jualannya benar-benar live. Kita presentasi secara online, secara live, sehingga mereka tahu, melihat persis ini tokonya asli, bukan fake, bukan tiruan. Karena yang jualan kelihatan itu wajahnya, produknya. Kita bisa bertanya-tanya tuh. Coba tolong produknya ada warna lainnya enggak? Coba dilihat belakangnya, lihat depannya dan lain-lain. Nah, di sini di Bursa Nomi ini saya menyiapkan semua ekosistemnya dari mulai digital assetnya, ya, content creation, content publication, search engine optimization, terus bikin event, influencer gathering, ya, bikin casting juga untuk streamer, orang-orang yang menjual secara live streaming, siapkan live streaming strateginya, sampai bagaimana create sales funneling. Nah, ini ada dokumentasinya nih. Jadi ini kantor kami waktu itu di Jakarta Barat ya. Ini yang sebelah kiri ini pada saat kita melakukan event akuisisi, streamer akuisisi nih. Di sini banyak orang yang mau jadi streamer. Nah, yang sebelah kanan adalah para influencer. Apa yang ditransform dalam digital adalah pertama adalah prosesnya. Tujuannya agar apa? Agar cost-nya rendah, life cycle-nya bisa lebih kecil. Yang tadinya life cycle seperti ini, beberapa titik dikurangi, dikecilkan. Terus kualitasnya bisa lebih tinggi. Gitu. Karena apa? Karena data, analitik, ada API. Saya pengen jadi perusahaan yang misalnya perusahaan digital, tapi fokus ke API saja. Bisa juga, karena dengan API, ini menyambungkan antara platform satu sama lainnya supaya bisa ngomong, tengah-tengah di sini bikin. Kenapa kita belanja di Tokopedia, di situ muncul ada JNE, JNT, dan lain, karena ada API itu yang langsung connect ke mereka. Ketika kita pilih JNE, langsung notifikasi nyampe ke JNE. Terus JNE lihat, oh ada orderan dari Agung nih, dikirim ke Depok, kirim. Bisnis model, nah, ini yang terjadi nih, perubahan. Netflix berubah dari video distribution menjadi video creation. Apple juga sama. Dia bikin iTunes ya, sehingga orang bisa menikmati layanan musik dari situ, bisa beli dari situ. Uber juga sama, taksi industri berubah drastis karena ID yang disautarakan oleh Uber. Termasuk domain dalam bisnis juga berubah. Amazon itu tadinya bicara e-commerce dan lain-lain. Nah, sekarang dia membangun AWS, salah satunya ya. Ini salah satu aja, karena networknya Amazon banyak banget. Dia bangun yang namanya Amazon Web Service, bikin layanan cloud. Google yang awalnya search engine, terus bikin Google Earth, bikin Google Map dan lain-lain. Terus juga domainnya mulai di transformasi, dia menyiapkan cloud, Google Cloud Platform, dan banyak lainnya. Ini sebagai contoh kecil aja. Paling nggak ada gambaran ketika terjadi business transform tuh apanya aja sih, proses, business model, domainnya, dan yang paling penting culture nih.
bagaimana culture orang-orang yang kerja di perusahaan tersebut, mindsetnya digital. Jadi tidak manual lagi. Kasih laporan, kertas. Apalagi ya, absensi, ceklok. Nah, itu sudah enggak kayak gitu tuh. Ya digital mindset semua serba digital. Tolong dong, informasi laporannya ada kan di dashboard, tinggal login aja. Nah, misalnya kayak gitu. Kenapa digital ya itu penting. Terus kita mau ambil bagian yang mana? Nah, yang paling mudah adalah, kan tadi saya sudah jelaskan banyak sekali itu ya, area-area yang bisa disentuh ya. Nah, sekarang yang tidak kalah menarik adalah kita perlu membaca tren. Tren kedepannya kayak apa sih? Nah, dari sisi konten, dari sisi bisnis model, sampai prediksi di tahun 2050 tuh kayak gimana. Nah, nih, kita lihat nih konten trennya nih. Jadi konten tren di tahun 2020 sampai dengan 2020 itu memang konten trennya ke arah video tuh, ke arah video. Yang pakai YouTube juga jumlahnya udah luar biasa banyak lah. Dan hampir semuanya itu bukannya YouTube. Sekarang orang sudah jarang nonton TV. Terus kalau saya programmer bagaimana? Kalau saya programmer misalnya bisa ambil area sini nih. Bikin aplikasi video streaming. Terus apalagi nih saya sudah saya jelaskan tadi. Atau Nes Daily nih, Nes ini dia lulusan bukan lulusan. Dia kuliah di Harvard. Tapi dia postpone tidak dilanjutkan. Dia lebih kepada memilih belajar di alam. Keliling ke 60 negara lebih, bertemu dengan orang-orang yang punya valuasi, di-shoot ke YouTube. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh aja ya. Kita lihat sebentar ya. The following story is about how I lost $100,000, how I got them back, and how you and I will learn that failure is not an option. Exactly 320 days ago, I've decided to start a company, the NAS Daily Company. It was going to be a technology startup. It was going to be an app that helps you make videos like mine. So I raised money, and before I knew it, 17 amazing investors gave me $250,000 to build that app. I was ecstatic, and I was ready to get to work. I made the designs. Here are the initial designs. Hired a team, all of us. And worked day and night from everywhere. The back of a bus, the back of a plane, and the back of a car. In New Zealand, Rwanda, and San Francisco. I spent money on engineers, lawyers, anything to get that app built. And before I knew it, I was $100,000 down, but I was on top of the world. I flew the team to the Philippines. We built, designed, and built again. And after 1 month, the app was ready. We invited thousands of people. This app will not make your video look better, it'll make your story look like a video. And we launched on a bang. It was the highest, happiest point in my life. But the morning after, I realized the bitter truth that the app sucked. Despite the hype, the app just wasn't good enough, it wasn't perfect, and I hated it. In 24 hours, I went from hero to zero. I lost motivation, I fired the team, and I left the Philippines. I was close to defeat, admit failure, and close down everything. And when you reach that stage, you have to think deeply and carefully of the options ahead of you. You either admit defeat, fold everything, and return whatever's money left to 17 angry people, or you persist. I took the second option, I persisted. And instead of making an app, I decided to make more videos because that is what I'm best at. I've made 1,000 videos, got 1 billion views, and learned a ton. So why am I making an app? The new idea was simple. Instead of engineers, I was looking for video makers to build a media company. I found people like me, made them part of NAS Daily like this guy. One thing that everyone wants from life is... And this girl. Find a way to make it happen. Adios, me gusta. I taught companies how to make videos and I charged them for it. And now, instead of building an app, I'm building a network of creators that is around the world.
I'm building a video studio that is the best in the world, and that change of direction paid off. That $100,000 we lost, we made it back and more. This story is not about me or my company, it's about you. Because one day you will fail like I did, and you will fail a lot. You will get to the point where you have two options left, to fail or to persist. But in reality, you don't have two options. I don't have two options. We only have one. To persist no matter what. Because failure is never an option. Oke, kita lanjut lagi. Oke, saya full. Waktunya Pak ya. Masih berapa lama lagi? 10 Pak ya. Gitu aja ya. Nah, tadi video tadi itu yang ingin saya highlight adalah bahwa kita tidak punya dua opsi, tapi hanya ada satu opsi. Dan Nes itu sempat gagal, kehilangan miliaran pada saat membangun sebuah perusahaan digital dan membangun sebuah aplikasi. Nah, sekarang dia convert ya. Yang tadinya dia bikin apps, sekarang justru dia membangun network. Gitu. Jadi sudah berubah polanya dan beliau adalah lulusan dari Harvard. Nah, ini bisnis yang saat ini sedang ada di depan mata kita adalah bagaimana kita bisa menjual, baik itu menjual produk, menjual servis, layanan, atau menjual diri dalam bentuk story. Dalam bentuk story. Ya, kita menceritakan story kita. Kalau produk, kita ceritakan produknya nih. Produk knowledge-nya seperti apa, USP-nya seperti apa strong point-nya, benefit-nya, garansinya, money back garansi, dan lain-lain. Sehingga orang membeli itu based on story. Based on story. Oke. Selanjutnya, kenapa harus based on story? Karena ini pada akhirnya memudahkan orang untuk percaya, membangun reputasi dengan story, menciptakan komunikasi, kita bisa interaktif, dan informasi yang kita sampaikan itu informatif. Akhirnya trusted terbentuk dan memudahkan brand tersebut untuk bisa diterima oleh konsumer. Apa prediksi di tahun 2020? Nah, ini contoh nih, ini yang perlu kita siapkan nih. Apa yang terjadi? Nanobot akan ada di plug nih, our brand, untuk bisa masuk ke cloud. Nanti ada terjadi reinkarnasi orang melalui AI, artificial intelligence. Terus AI akan menjadi motivator pekerjaan yang ada di kita. Nah, Internet of Things teknologi akan merubah desain produk. Nanti akan ada tourism ke planet. Seminggu dalam orbit. Setelah itu mobil-mobil self driving sudah mulai banyak, ya Tesla misalnya. Dan iPhone bisa dicas dengan menggunakan pohon-pohonan yang ada di sekitar kita, kekuatan the power of plant. Dan lainnya termasuk drone solution. Amazon sudah menggunakan drone untuk mengirimkan barang dari Amazon ke pembelinya gitu. Jadi tidak pakai lagi shipping yang seperti biasa kita temukan ya. Dan nanti setengah pekerjaan yang ada saat ini itu akan tidak ada di 2050. Jadi siap-siap saja. Harus bisa mempersiapkan diri ya buat teman-teman yang masih punya banyak waktu, yang masih muda. Research, cari bidang pekerjaan, bidang bisnis, potensi entrepreneurship yang akan tumbuh di 2050, yang akan loss, akan hilang. Yang hilang abaikan. Oke, terakhir adalah nomor 4. Nah, ini dia. Bagaimana memulainya? Ini bagian yang paling penting. Kita memulai bagaimana? Pertama adalah kita tentukan bisnis modelnya. Kita mau bikin apa nih? Tadi, mau jadi content writer kah? Jadi blogger, jadi vlogger, mau jualan aja, dropshipper, mau jadi affiliate, dan lain-lain. Sudah, kalau sudah ditentukan, ini bisnis model kanvas ya. Googling aja nih, ini bisnis model kanvas untuk membantu memudahkan bagaimana membangun bisnis.
Yang berikutnya, tentukan target audiensnya, target market. Saya pengen nanti target marketnya ke anak-anak sekolah, atau saya pengen marketnya ke perusahaan, atau saya pengen marketnya ke perempuan. Bisa juga, misalnya saya pengen jualan hijab transparan misalnya, ya silakan tentukan marketnya. Karena dengan target market nanti akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Terus skillnya di develop, skill yang mana yang perlu aja, yang nggak perlu nggak usah, lupakan, tinggalkan. Kita nggak perlu harus tahu semua. Kalau tahu semua tapi nggak berguna buat apa juga. Berikutnya adalah pilih domainnya, pilih area bisnis yang mau kita jalankan, dan kolaborasi. Kita bisa kolaborasi dengan siapapun. Kita mau dengan bentuk dengan teman atau mau sendiri, better collaborate. Nanti bagaimana untuk membangun sebuah perusahaan agensi perusahaan digital company yang bisa langsung siap terbang ya. Cari orang-orangnya, ada yang paham tentang digital marketing, paham tentang digital kreatif, paham tentang visualizer ya, cara gambar, foto, paham cara nulis, terus mempublikasi, memanage di sosial media, cara pasang iklan, media planner, bagi influencer dan lainnya tuh bisa dicari. Legal, nah ini legal nih. Kalau harus legal bisnisnya, betul. Bisa ngajukan ke notaris, proses 2 minggu. Tapi kalau mau besok jadi, bisa pakai perusahaan saya. Saya ada perusahaan baru, usianya baru 2 tahun, dan bidangnya di IT, digital, e-commerce. Buat teman-teman yang pengen punya bisnis digital, pengen bangun perusahaan digital, pakai aja perusahaan saya. Feel free. Gitu. Jadi, nggak butuh semalam. Sekarang, besok, sudah bisa jalan. Kartu nama gimana? Bisa bikin gampang. Nanti saya kasih nama PT-nya, alamatnya, gampang. Setelah itu, kalau sudah, apa yang kita lakukan? Bikin channelnya di sosial media, microsite atau landing page, bikin di marketplace, tergantung model bisnisnya. Kalau mau jualan dropshipping, ya udah marketplace. Kalau mau jualan video blogging, bikin microsite. Kalau mau jualan social media manager, ya udah bikin sosmed aja, cukup. Dan ini poinnya nih, ada reach, promotion, shareability, discoverability, itu harus paham. Biar kenapa? Biar reach-nya tinggi, promosinya jalan, shareability-nya tinggi. Semakin channel yang kita bikin banyak, maka potensi shareability-nya semakin tinggi. Dan semakin mudah ditemukan discoverability. Berikutnya adalah campaign. Jangan lupa, tetap kita harus campaign. Kalau kita mau gedein brand kita, campaign, creative selling, berbagi, momennya harus pas. Gitu. Bisa di mana creative campaign-nya? Macam-macam, di sosial media, Google Display Network, YouTube Influencer, dan seterusnya. Setelah itu kita bikin sales funneling, boost up. Mulai memahami tentang pentingnya membangun awareness. Step 1, bangun awareness dulu. Setelah awareness mereka tahu, 02, bangun ketertarikan. Setelah mereka tertarik, masuk step 3, pancing mereka untuk memutuskan untuk membeli layanan kita, membeli produk kita. Dan yang keempat, pastikan mereka do action. Karena banyak orang itu buka e-commerce, dia pencet wishlist terus, tapi nggak pernah beli. Belum sampai ke tahap 4. Ketika orang mau beli, biasanya mereka melihat beberapa review, mengcompare, dan lain-lain nih, masukkan ke wishlist. Belum masuk ke action. Belum beli ya. Oke. Ini self funneling-nya. Berikutnya adalah poinnya. Nah, ini dia. Saya mau jadi streamer, boleh nggak? Boleh. Lamar aja. Di mana? Banyak perusahaan yang menyediakan layanan untuk streamer. Karena banyak mereka kepingin produknya itu diceritakan. Ini jadi reviewer nih, secara live streaming. Harus paham tentang product knowledge, USP ya, unique selling proposition, sosial media, marketplace, dan mengerti nih positioning. Kita pilih yang mana produknya sesuai karakter kita, sesuai passion kita. Terus lagi apa yang harus kita share nih, mulai dari tentang product education-nya, product knowledge, USP, promotion, testimoni, bikin quiz-quiz dan lain-lain sampai ke closing. Nah, lanjutnya adalah nih sebentar lagi selesai. Pilih recommendation. Nah, kalau sudah punya usaha bisnis digital, butuh orang lain untuk membicarakan tentang produk kita atau layanan kita, namanya testimoni.
Kalau kita bilang sendiri, produk gue keren loh, produk gue mantep loh, orang nggak percaya. Bukan nggak percaya, potensi mereka percaya tidak lebih dari 30%. Orang lebih percaya katanya. Jadi misalnya Pak Tata punya layanan bisnis digital nih, Pak Tata nggak usah ngomong nih, saya punya company digital, oke nih, jangan. Pak Tata bisa minta tolong siapa? Bisa minta tolong saya, apalagi bisa minta tolong siapa, misalnya Habibie meninggal ya. Bisa minta tolong siapa yang brandnya udah gede. Ketika dia ngomong, orang langsung percaya, ini namanya peer recommendation. Karena lebih dari 70% orang percaya dengan peer recommendation daripada brand owner. Dari saya cukup sekian, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan. Terima kasih. Salam semangat. Oke, terima kasih pada Bapak Agung yang telah membawa sebenarnya begitu ya bagus ya. Ada beberapa yang harus kita inginkan orang IT ya khususnya ya. Oke, bagi yang mau bertanya silakan langsung boleh lewat chat atau langsung boleh dibuka pertanyaan, 3 pertanyaan. Oke, ada yang bertanya? Ya, silakan teman-teman mahasiswa. Nih, kalau ini nggak ada ujiannya ya Pak Agung ya? Iya, nggak ada, cuma bertanya aja. Nanti boleh lewat chat yang ada di Zoom atau langsung bertanya ke narasumber. Kalau malu Kalau ada yang tanya, saya kasih tarik loh Pak, saya kasih free khusus hari ini. Oke, ada nih dari Rico ya. Gimana kiat-kiat jadi YouTuber agar bisa dapat AdSense, Pak Agung? Dari Rico Agus Ivan. Iya. Kiat-kiat jadi YouTuber biar bisa dapat AdSense. YouTuber itu dia algoritmanya kan terus berkembang ya. Dulu kita kalau upload video, bisa langsung dimonetizing. Kalau sekarang sudah nih ada syaratnya. Minimal 4.000 jam tayang. Berarti video kita itu harus dilihat orang totalnya, in total itu 4.000 jam. Yang kedua, itu harus sudah minimal 1.000 subscriber. Artinya apa? Kalau kita pengen dapat AdSense, video kita kualitasnya tidak hanya kuantitas ya, kualitasnya harus bagus gitu. Kalau kita pengen cepat dapat AdSense, video kita kualitas bagus dan durasinya buat yang panjang. Masing-masing orang punya strategi yang berbeda, tapi kalau mengejar 4.000 jam, bikin video yang bagus ya, kontennya menarik, jam tayangnya durasinya diperpanjang gitu ya, sehingga nanti untuk memenuhi syarat 4.000 jam. Nah, kalau sudah jamnya panjang, yang kedua pikirkan bagaimana subscriber-nya bisa sampai 1.000. Orang akan subscribe kalau mereka merasa kontennya sesuai. Misalnya contoh teman kita nih Rico Agus Ivan, dia pengen jadi YouTuber isinya tentang kuliner misalnya. Nah, berarti yang akan subscribe siapa? Orang-orang yang suka makan. Orang-orang yang senang dengan resep, orang-orang yang mungkin tidak hobi makan nggak akan subscribe. Sudah tentukan dari awal idenya mau kemana, arahnya mau kemana, positioningnya tuh mau seperti apa. Kita pengen dikenal seperti apa. Misalnya kita pengen dikenal menjadi traveler YouTuber yang suka nge-share tentang travel. Ya udah, berarti harus sering jalan-jalan tuh, harus keliling nasional, kalau perlu ke luar negeri. Ada dananya, ya udah yang deket-deket aja dulu. Yang penting kontennya yang menarik. Tinggal di Jakarta banyak yang bisa kita liput. Daerah Sudirman banyak gedung bagus. Jadi artinya
bagaimana kita bisa mengemas konten tersebut, baik dari sisi visual, videografi, lighting terutama, dan konten bagaimana kita menyampaikan bisa dikemas dengan rupa sehingga konsumen, audiens atau user tuh menarik, merasa tertarik dengan konten tersebut dan akhirnya subscribe. Ketika konten itu durasinya misalnya 1 jam, ya, let's say misalnya 1 jam, berarti kan satu orang nonton tuh sudah 1 jam. Kalau 21 jam berarti butuh 4.000 user yang nonton untuk bisa dapat 4.000 jam. Jadi memang kembali kepada ini, Pak Riko, kembali kepada kreatif. Bagaimana kita mengemas konten tersebut kreatif, ya, kualitas kontennya bagus, durasinya bisa diperpanjang juga. Lain halnya seperti Nes Daily itu. Nes Daily itu selalu rata-rata bikin video cuma 1 menit. Kenapa? Karena dia punya prinsip nggak ingin, Nes Daily tidak ingin menyanyiakan waktu orang. Jadi 1 menit, walaupun itu 1 menit, sebenarnya ada suara apa ini ya? Walaupun dia bikinnya cuma 1 menit, jadinya 1 menit, tapi prosesnya itu 10 jam. Jadi untuk bikin satu video 1 menit itu prosesnya Nes Daily itu 10 jam, rata-rata 10 jam. Nah jadi poinnya di situ tuh, Pak Riko. Kontennya harus berkualitas, durasinya dipanjangin, dan istiqomah. Kalau bisa setiap hari upload, silakan. Nggak mampu baru sekali ya silakan. Nanti lama-lama intensitasnya tinggi. Kalau sudah tim itu sudah bagus. Di YouTuber ada salah satu YouTuber namanya siapa ya? Sebentar. Mas siapa Mas namanya YouTuber itu Mas yang kamu follow? Yang kontennya nggak jelas. Saya lupa itu anak saya follow ya. Kontennya nggak jelas, saya nggak suka. Ternyata dia menyasar ke anak-anak. Dia menyasar ke anak-anak. Sehingga sekarang followersnya tuh sudah, subscribernya sudah kalau nggak salah sekitar 5 jutaan. Kontennya saya kalau nonton gitu nggak jelas konten apa, tapi anak-anak suka, berarti dia menyasar anak-anak. Nah artinya tadi kembali ke strateginya tuh Pak Riko, target audiensnya tuh siapa yang mau kita sasar. Kalau kita target audiensnya mahasiswa, berarti kontennya tentang mahasiswa. Target audiensnya anak-anak, ya sudah upload konten-konten yang memang ya lucu-lucu dan dunianya anak-anak gitu. Kurang lebih begitu ya Pak Riko ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Riko, ya, udah selesai itu ya. Ini yang kedua ada dari Su Henry. Bagaimana meningkatkan tahapan keamanan perusahaan digital tersebut terhindar dari pembajakan, Pak? Jadi pembajakan, Pak. Su Henry Isman. Bagaimana meningkatkan tahapan keamanan perusahaan digital tersebut terhindar dari pembajakan? Memang harus didaftarkan. Jadi contoh paling sederhana adalah paling sederhana, saya 2013 saya bikin channel Libranesia. Jadi pas saat baru mulai belum lama itu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus meningkat followers subscribernya itu cepat sekali. Tapi saat ini channel saya sudah diblok sama YouTube. Padahal masih banyak video yang mau saya upload nih. Video yang sudah tersedia itu sekitar 5.000-an di YouTube ya. Namanya kalau nanti teman-teman sempat coba aja cari TVC Collection. Nah, itu yang saya bangun sama tim dan sudah di-ban sama YouTube. Saya udah nggak bisa akses lagi. Tapi videonya tetap tayang. Subscribernya juga udah puluhan ribu ya. Sudah bisa dimonetizing. Dan dia harus stop. Kenapa? Karena ada yang ngeklaim. Jadi ada 3 video, audionya itu copyright. YouTube kirim email ke tim saya, ke admin saya tuh nggak buka emailnya. Dan dicuekin aja sehari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya diblok lah. Saya coba negosiasi untuk minta diaktifkan, sudah nggak bisa. Nah, terkait dengan keamanan, memang semuanya harus didaftarkan. Seperti kasusnya Alif Bata ya. Kalau Alif Bata tahu ya, yang pemain gitar itu akustik, dia ngupload video tuh, terus akhirnya hak cipta dia malah didaftarkan oleh saya lupa namanya, oleh pihak lain. Nah itu kan padahal hasil karyanya si Alif, hasil karya Alif,
tapi dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini pentingnya bagaimana kita mengerti dunia hak atas kekayaan intelektual. Kalau kita pengen punya merek, daftarkanlah paten merek. Kalau kita punya sebuah hasil karya, kalau ingin dipatenkan, daftarkan hak paten. Kalau kita punya sebuah desain fashion dan lain-lain, daftarkan hak industri. Dan masing-masing itu sudah ada kolomnya tuh. Lagi-lagi dengan adanya begitu, maka kalau nanti ada orang yang memanfaatkan hak yang kita miliki, kalau di bisnis mafia, bukan mafia ya, kalau pengusaha besar seperti Microsoft misalnya ya, kenapa Microsoft sampai saat ini jadi nomor 1 software Office-nya? Kenapa? Karena Microsoft membiarkan orang-orang membajak. Kenapa? Memang itu salah satu strategi bagaimana user tetap bergantung pada Microsoft. Tapi Microsoft tetap menyasar perusahaan-perusahaan yang besar. Misalnya perusahaan X sudah besar nih, pasti dia akan sidak satu hari ini. Hai, sudah berapa lama perusahaan Anda beroperasi? 20 tahun. Kok saya lihat pakai Office-nya yang ilegal ya? Hitung, akhirnya denda sekian triliun. Nah, itu jadi salah satu bisnis tambahan tuh di Microsoft tuh. Memang sengaja polanya akan seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, intinya adalah bagaimana terhindar dari pembajakan, memang semuanya harus diregistrasikan. Tergantung jenis hasil karyanya. Kalau itu berupa skrip, programming, dan belum pernah ada, patenkan. Sehingga kalau orang pakai programming itu, skrip itu, ya Bapak akan dapat royalti. Atau kalau melarang juga boleh. Tapi kalau pengen dapat duit, ya kasih aja. Nanti dapat royalti. Begitu, Pak Dedi, Pak Riko. Bukan. Oke, yang ketiga dari Mas Dindim nih. Kalau kita bikin konten selama 10 menit, pasti bakal dapat iklan atau tidak nih, Pak? Kalau kita bikin konten selama 10 menit, pasti bakal dapat iklan. Nah, ini dapat iklan atau tidak, tergantung kita. Kita kepengen video kita itu dimonetize atau enggak. Jadi pada saat kita bikin video nih 10 menit, kita taruh di YouTube. Nah, katakanlah hari ini Mas Dindim bikin YouTube channel. Terus hari ini juga bikin video 10 menit. Taruh ke YouTube. Apakah akan ada disisipkan iklan? Enggak. Kenapa? Karena syaratnya belum memenuhi. Syaratnya itu harus 4.000 jam tayang, harus sudah punya 1.000 subscriber. Kalau sudah punya 1.000 subscriber, sudah dapat 4.000 jam tayang, tinggal kita lagi. Mau nggak videonya dimonetizing? Kalau Mas Dindim katakanlah Sultan, dia nggak butuh uang dari YouTube, ya sudah, dia nggak mau pokoknya kontennya ditaruh iklan. Tapi kalau pengen nyari AdSense dari YouTube, udah tinggal pilih aja centang. Tolong video ini dimonetize, kasih tau ke YouTube. Nanti YouTube akan memunculkan iklan-iklan yang relate dengan kontennya Mas Dindim. Semakin banyak iklan yang muncul di videonya Mas Dindim, ya berarti semakin banyak potensi dolar yang akan masuk ke account atau ke bank Mas Dindim. Gitu ya. Begitu Pak Dedi. Oke, yang ketiga nih, keempat Mutiara. Dia bagaimana untuk bisnis pribadi atau sendiri yang kurang memahami IT? Lebih baik pilih bidang apa? Mutiara masih single apa udah double nih? Nanti saya cocokin nih. Single, Pak. Single ya. Nah, di sini masih banyak cewek yang single kan? Itu informasi itu iklan itu. Oke, Bu Mutiara bertanya bagaimana untuk bisnis pribadi atau sendiri yang kurang memahami IT. Nah, tadi pilihannya ada lumayan banyak tuh Bu Mutiara. Jadi nggak mau pusing lah, mau yang gampang aja. Sudah, bisa jadi apa? Bisa jadi dropshipper, bisa affiliate. Kalau dropshipper maksudnya gimana? Bu Mutiara pernah belanja di Tokopedia di e-commerce pernah ya? Pernah, Pak. Nah, sering ya? Sering, Pak, Shopee. Shopee kan, terutama biasanya perempuan Shopee. Ya udah, Bu Mutiara buka aja toko di Shopee, bikin nama tokonya misalnya toko Mutiara
toko mutiara lah. Nanti setelah jadi Bu Mutiara itu cari produk yang paling banyak dicari orang. Toko-tokonya itu. Terus cari yang harganya bersaing. Udah. Fotonya kopi aja. Fotonya kopi, deskripsinya kopi. Harganya nanti tinggal disesuaikan tuh. Bu Mutiara naikin aja sedikit gitu ya. Atau kalau mau kepengen ngejar followersnya banyak, reputasinya banyak, harganya turun dikit. Tapi memang rugi lebih sedikit. Cuma nanti reputasinya naik tuh. Terus ambil aja beberapa foto gitu ya. Kalau perlu sebanyak-banyaknya. Karena konsumen itu mereka pertama lebih percaya kepada toko yang reputasinya bagus. Yang kedua, mereka lebih percaya kepada toko-toko yang kelihatan barangnya itu banyak. Yang ketiga, mereka lebih percaya kepada toko-toko itu yang barang dagangan sudah pernah dijual. Nah, untuk bisa masuk dapat notes flag atau status produk kita pernah dibeli orang, ini kan berarti harus ada transaksi dulu. Nah, caranya gimana strateginya? Ya sudah, kita turun aja dulu harganya nih. Nanti kalau sudah ada transaksi, baru kita naikin lagi. Itu salah satu strateginya. Gimana cara bikin toko online di Shopee? Bu Mutiara bisa buka YouTube, ketik aja, atau buka Google ya, bikin toko di Shopee. Nanti ada guidance-nya tuh banyak kok. Karena sekarang itu orang sudah hebat lah. Sekarang ini hebat nih, mindset-nya, paradigmanya udah berubah ya. Kalau dulu orang ditanya belum tentu mau jawab. Kalau sekarang orang nggak ditanya aja sudah ngasih jawaban, sudah masing-masing menjelaskan tuh di artikel, di blog, di YouTube dan lain-lain. Padahal nggak ada yang tanya. Nah, itu sudah berubah paradigmanya. Begitu ya. Semoga Iya, Pak. paham ya, Bu Mutiara ya. Ya, terima kasih, Oke, Pak. yang ini kelima nih. Tempat atau website paling laku untuk jualan foto. Dari Pak Hanif, Muhammad Hanif. Dari Pak Hanif, tempat atau website. Ini website apa genset ya? Paling laku untuk jualan foto di mana ya? Kalau tergantung target marketnya nih. Kalau misalnya kita mau jualan ke agensi ya, itu di Getty Image. Getty Image itu jadi salah satu reference yang sangat kuat untuk perusahaan-perusahaan agensi untuk beli foto gitu ya. Kalau mau yang paling basic ya udah di Instagram aja. Taruh aja di Instagram atau di Facebook, bikin marketplace di Facebook atau bikin postingan di Facebook. Upload aja foto-foto bagusnya. Kasih watermark ya. Nanti ketika ada yang minat baru dikasih file aslinya. Dan itu pun jualannya modelnya bisa royalty free atau bisa eksklusif. Kalau royalty free biasanya satu foto itu ada yang menghargai satu royalty free itu 1 poin atau $1. Satu foto $1 berarti sekitar 15.000 ya. Itu kalau royalty free. Kalau royalty free artinya apa? Artinya foto tersebut tidak menjadi hak miliknya yang beli. Tetap milik kita nih. Misalnya kita punya foto beruang nih, dibeli sama si Bu Mutiara bayar $1. Terus dibeli lagi sama Pak Abu $1. Dibeli lagi sama Andika $1. Kok boleh? Boleh, karena itu royalty free. Tapi kalau eksklusif, misalnya Bu Mutiara atau Pak Hanif pengen beli foto saya yang foto beruang, saya mau beli foto beruang saya tapi eksklusif. Ya udah, saya hanya boleh menjual kepada Pak Hanif. Tapi harganya bisa berkali-kali lipat. Kalau royalty free hanya $1, ini saya bisa jual misalnya $2.000. Tapi saya udah nggak beli lagi tuh, udah nggak bisa jual lagi kemana-mana. Foto itu jadi hak miliknya Hanif. Websitenya banyak lah, tinggal googling aja, ada Fotolia. Bagusnya sih coba semua toko, semua website. Ada Getty Image, Dreamstime, Fotolia, 123RF, ada itu masuk Instagram, ambil aja. Jadi artinya kan satu produk digital itu kan setelah kita produksi dapat satu, katakanlah kita moto ya, dapat bagus satu. Upload ke semuanya. Ke banyak channel. Semakin banyak channel, banyak toko, potensi mendatangkan buyer semakin banyak. Begitu Pak Hanif, Pak Didi. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, yang ke-6 nih, bagaimana caranya agar produk yang dipajang di aplikasi marketplace kurang begitu pandai untuk buat iklan promosi kayaknya nih.
Bu Elis Kurniangsih. Nah, gini. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan tuh, challenge-nya ketika kita jualan di marketplace ya. Ini kan sebenarnya di marketplace itu banyak toko-toko yang tidak adil ya, yang fake lah. Dia sebenarnya nggak punya toko fiksnya, nggak punya toko fisik, tapi dia bikin toko online aja. Strateginya bagaimana? Nah, pertama kita harus melihat nih, pertama dari sisi konten ya, foto nih. Kalau kita upload foto kita di e-commerce, di marketplace, usahakan satu SKU itu, satu SKU ya, satu link, satu URL, itu ada 5 foto. Tampak depan, tampak belakang, tampak atas, bawah, kanan, kiri. Satu. Yang kedua, title-nya tuh harus clear. Bahkan ada juga ya, mereka tuh yang pakai tricky, jualan sepatu, bukan merek Nike ya, mereka misalnya jualan sepatu mereknya ABC. Nah, dia tulis tuh, jual sepatu merek ABC, bukan Nike, bukan Adidas, bukan lain-lain. Sehingga ketika orang ngetik Adidas sama Nike, keluar tuh sepatu itu. Itu salah satu trik ya. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi ini penting sekali. Orang akan percaya pada suatu toko yang deskripsi tentang produknya itu detail. Detail, panjang, clear, jelas. Nah, orang akan milih toko yang nama gambar produknya sama, title-nya sama, tapi deskripsinya akan pilih yang jauh lebih komplit, lebih jelas ketimbang yang deskripsinya cuma ada 5 baris, 6 baris, tapi dia akan pilih yang penjual tuh lebih suka banyak yang membaca, lebih senang memilih toko yang barang yang deskripsinya tuh detail. Baru yang keempat adalah tentang pricing, strategi harga. Nah, googling tuh, searching barang yang Bapak jual itu di marketplace, harganya seperti apa kompetisinya. Kalau misalnya jauh kompetisinya, itu berat. Tapi kalau kompetisinya ya tipis-tipis, potensinya masih ada. Selama reviewnya itu bagus. Kalau reviewnya nggak bagus, orang sudah takut. Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah jangan takut untuk pasang, misalnya kalau di Tokopedia ada top ads, jangan takut pasang top ads. Ya, pasang iklan di top ads tuh. Pengalaman saya, jadi ada salah kira-kira 3 bulan lalu saya bikin toko baru ya di Tokopedia. Bikin toko baru, jadi pasang cuma ada 2 kategori produk. Bulan pertama dapat tuh salesnya 8 juta. Bulan kedua 11, bulan ketiga 16 juta. Nah, itu kita pasang pakai top ads tuh. Elis ya. Jangan takut untuk mengeluarkan budget marketing, karena memang kita butuh budget marketing untuk bisa nge-grab atau meraih atau merich calon customer kita. Gitu ya. Kalau seandainya nggak mau nih, misalnya Bu Elis nggak mau pusing urusan teknis, partnership, cari teman yang hobi, yang suka dengan yang teki-teki itu, yang senang dengan urusan teknis, bermitra aja. Kalau Bu Elis sudah nikah ya sama suami atau sama anak kalau anaknya udah paham dewasa. Kalau tidak bisa partnership. Tapi kalau pengen belajar bisa dicoba pelan-pelan, pasti bisa kok. Karena semua panduannya lengkap di internet. Begitu ya, Bu Elis, Pak Didi. Oke, yang terakhir ya, ini terakhir pertanyaan. Habis itu kita buka semua kita mau foto bareng. Yang terakhir, bagaimana cara beradaptasi bisnis online dalam new normal? Nah, ini dari Septian. Ya, Pak Septian, bis online itu yang saya rasakan, baik itu pandemi atau COVID ataupun new normal, itu justru yang saya rasakan di toko saya itu tinggi salesnya. Jadi ada di toko saya itu jual kategori ini ya, headset ya. Kayak gini nih, saya contoh ini. Nih. Ini salah satu, lihat nggak? Kayaknya Bu Anggra ini kok cengir nih, salah satu produk Pak yang saya punya. Koping. Ini salah satu produk
yang saya jual di toko saya ini best seller. Ini tertinggi nih. 1 bulan tuh bisa habis 100 unit. Harganya itu berapa ya? Harganya 90 ribuan. Ini produk ini saya langsung dapatkan dari Cina. Harga normalnya ini 300.000 nih. Harga 300.000 jual di toko saya di WNSK. Ini paling laris nih. Ternyata banyak pembelinya tuh. Produknya lucu ya, Pak Dedi kalau pakai ini ngajar itu keren juga. Betul. Jadi pasti siswanya pada seneng lah ketemu Pak Dedi. Nah, jadi kalau bicara adaptasi dengan new normal, biar bertawa ya. Sederhana lah. Jadi di bisnis online itu tidak terlalu berdampak kepada new normal, gitu. Tidak terlalu ya, kecuali kategori tertentu. Tapi kalau hampir kategori sih aman-aman aja lah ya. Bahkan dari mitra kita sendiri seperti dari Grab ya, dia sudah campaign tuh kalau new normal atau pandemik, terima barang jaga jarak gitu ya. Ya. Kalau ingin mengembangkan bisnis online-nya, tinggal lihat aja nih potensi apa yang sedang saat ini booming atau yang akan booming. Misalnya contoh ya, masker dulu sempat booming tuh, tapi udah mulai menurun. Sanitizer harganya sempat gila-gilaan, sekarang sudah mulai normal. Nah, ketika bicara new normal, orang-orang tuh masih pakai masker, masih pakai sanitizer, masih pakai sabun ya. Nah, itu produk-produk itu yang masih punya potensi nilai salesnya itu tinggi. Nah, kalau mau bermain di e-commerce atau marketplace bisa menyasar produk-produk yang relate dengan new normal. Misalnya orang sekarang bawa makan sendiri, berarti kan butuh tempat makanan ya. Udah jualan tuh tempat makanan. Orang butuh tempat minum sendiri, jualan tempat minuman. Orang butuh apa lagi ya? Ya sarung tangan, jual tuh. Masker, sekarang masker sudah mulai kreatif tuh. Ada yang didesain model kayak Sublim ya. Jadi nggak cuma satu warna, berbentuk karakter. Gitu ya, Pak Septian. Septian apa Ibu? Bu Septian, Bu. Ibu Septian. Septian Bapak. Septian. Ya? Iya, terima kasih. Ya. Oke, sudah cukup dulu ya. Oke, demikianlah seminar dari Bapak Agung Suryanto. Saya cukup terima kasih kepada Bapak Agung. Sebelum kita menutup acara ini, kita foto bareng. Ya, semua boleh dibuka ininya layarnya. Ya, tunggu. Semua sudah buka, Fani. Saya pakai headset seperti ini, kira-kira dari sekian banyak foto mana yang dilihat dulu? Udah, belum, satu. Sudah, Pak Dedi? Belum, lemot. Oke, tunggu. Sekian nih. Senyum. Coba ready, lagi ready. Kan di setting nih. Ya. Belum. Bisa. Oke, udah 3 aja. Oke, 1,
Semuanya 1, 2, 3. Ya, mantap. Oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.